Dari dulu hingga saat ini, ada banyak peristiwa yang merupakan ancaman bagi keselamatan masyarakat di berbagai negara. Ancaman tentunya menjadi suatu permasalahan yang dapat meresahkan masyarakat. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Contoh ancaman bidang pertahanan dan keamanan terhadap NKRI yaitu Aksi teror dan aksi sabotase. Merupakan sebuah perbuatan atau kegiatan dari luar yang bertujuan mengganggu, melemahkan, dan menghalangi secara tidak terarah. Gangguan juga diartikan sebagai potensi atau kondisi yang berasal dari luar yang mengandung bahaya dan tidak bersifat terencana atau konseptual. Baik. Contoh kasus gangguan terhadap NKRI yaitu asap kelihatan sepele tetapi bisa mengganggu kesehatan karena terlalu banyak asap menimbulkan penyakit terutama penyakit infeksi saluran pernapasan. Juga penyakit iritasi mata dan batuk, terutama yang dialami oleh masyarakat Palembang, Jambi, Riau, juga Kalimantan yang disebabkan oleh pembakaran hutan secara liar dan imbasnya juga sampai Sumatera Utara, Aceh, bahkan sampai ke luar negeri. Contoh kasus gangguan terhadap NKRI yaitu asap kelihatan sepele tetapi bisa mengganggu kesehatan karena terlalu banyak asap menimbulkan penyakit, terutama penyakit infeksi saluran pernapasan akut. Juga penyakit iritasi mata dan batuk, terutama yang dialami oleh masyarakat Palembang, Jambi, Riau, dan juga Kalimantan yang disebabkan oleh pembakaran hutan secara liar dan imbasnya juga sampai Sumatera Utara, Aceh, bahkan sampai ke luar negeri. Solusi untuk mengatasi gangguan yaitu yang pertama, upaya meningkatkan rasa cinta tanah air. Kedua, pemerintah harus lebih tanggap dalam menghadapi masalah. Dan yang terakhir, partisipasi masyarakat untuk tidak membakar hutan secara liar. Kejahatan adalah usaha yang berasal dari dalam diri sendiri yang mempunyai sifat atau bertujuan untuk melemahkan dan untuk menghalangi secara tidak konsepsional. Selanjutnya, adapun contoh dari hambatan dikarenakan wilayah Indonesia yang luas dan juga penduduk Indonesia dari berbagai suku dan ras. Nah, sering terjadi konflik antara suku atau ras tertentu. Dan juga karena literasi pendidikan Indonesia yang masih rendah, maka masyarakat Indonesia masih memiliki wawasan kebangsaan yang rendah. Nah, hal itulah yang menjadi pemicu utama terjadinya konflik, dan itu termasuk dalam hambatan dalam wawasan kebangsaan. Yang memiliki tujuan untuk mengunggah kemajuan. Coba Della, jelaskan beberapa contoh dari tantangan. Yang pertama yaitu masih maraknya tingkat korupsi, kolusi, nepotisme di sistem pemerintahan Indonesia. Yang kedua, masih adanya kesenjangan ekonomi pada penduduk Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga adalah ketidakmerataan pendidikan di Indonesia hingga ke daerah yang terpencil. Dan yang terakhir ada tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran yang ada di Indonesia. Kami telah memaparkan materi tentang ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Sebagai warga negara yang baik, kita sebaiknya melakukan pencegahan terhadap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Yang pertama adalah terciptanya pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Lalu yang kedua adalah pengawasan terhadap eksploitasi sumber daya alam. Lalu Selanjutnya yaitu kita harus lebih cinta pada tanah air supaya tidak ada ancaman dari luar maupun dari dalam. Yang kedua yaitu ditingkatkan mental spiritual di kalangan masyarakat. demikian pemaparan dari kami tentang AGHP dari kelompok buruh. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.